Sugeng Enjang fams. Kali ini Ragam Indonesia lagi keliling kota Yogyakarta. Mau nyicipin gudeg legendaris dari Mbah Lindu. Sudah itu kita keliling dunia fams. Hahaha, cuma ke Jogja aja sih fams. Tapi kita bisa wisata keliling dunia. By foto-foto di berbagai ikon negara. Sumonggo. Ayo, siapa yang bisa nolak kalau dikasih makanan enak di pagi hari? Dessert berupa pizza ini memang mengandung gula tinggi, fams. Tapi juga mengandung hormon serotonin tinggi loh. Manfaatnya sih bisa mengubah suasana hati menjadi lebih senang deh. Tuh, perut kenyang, hati senang kan ya? Eits, daripada penasaran, kita buat dessert pizzanya sekarang, fams. Siapkan bahan-bahannya dulu dong. Taburi tepung terigu dulu, ditatakan gilingan pizzanya ya fams. Tujuannya sih supaya adonan pizzanya nanti nggak menempel. Selain itu supaya bisa dibentuk dengan mudah. Baru giling adonan sampai sebesar yang diinginkan ya. Terus bentuk deh sesuai cetakan. Kali ini kita buat bentuk heart alias hati fams. Terus bikin adonan pizza yang berbentuk lingkaran nih. Lalu tambahkan topping ya fams. Untuk pizza berbentuk heart atau hati, kita beri topping green tea dan keju mozzarella. Kalau yang lingkaran sih kasih topping coklat, yes. Panggang setengah matang aja, fams. Kira-kira selama 5 menit. Jangan lupa beri taburan marshmallow dan panggang lagi selama 3 menit supaya marshmallow-nya meleleh ya, fams. Yes, fams, dessert pizzanya udah jadi nih. Oh iya, fams, dessert pizza ini kalau dibiarkan dalam suhu ruangan selama 20 hingga 30 menit, bisa cepat mengeras loh. Makanya kalian harus segera menyantapnya selagi hangat. FYI, penggunaan kata dessert pertama kali digunakan pada tahun 1600 loh. Kata ini berasal dari bahasa Perancis yaitu desservir, yang berarti membersihkan meja. Kan kalau kita sudah selesai makan, mejanya dibersihkan. Jadi bisa dikatakan kalau dessert adalah makanan penutup. BTW nih fams, karena kita sudah menikmati makanan yang asin, pasti sesudahnya akan mencari yang manis-manis kan ya? Karena tubuh manusia akan selalu mencari keseimbangan fams. Tapi kalau mau tetap konsumsi dessert, harus diberi jeda sekitar 1 hingga 2 jam setelah makan ya. Supaya asupan kalori dan gula yang dikonsumsi tidak berlebihan, sehingga malah menimbun jadi lemak. Duh, nggak mau kan jadi endut? Hihihi. Masih ngomongin yang manis-manis nih fams. Kenalin nih, pizza gudeg. Pizza bertopping gudeg ini menggunakan saus areh dari minyak kelapa yang disangrai, fams. Tujuannya sih supaya menjaga cita rasa tradisionalnya tuh, fams. Tapi ada satu bahan yang sama dengan pizza pada umumnya kok, fams, yaitu keju mozzarella khas Italia. Wah, jadi mantul deh, alias mantap betul. Ini tuh ya, sumpah enak banget. Dari mulai rasanya, dia tuh gudeg. Karena digabungin sama roti, rasanya nggak terlalu manis. Tetap gudegnya nggak hilang. Gudegnya nggak hilang, rasanya enak. For your info nih fams, di tahun 1889, seorang koki asal Savoy menciptakan pizza margherita. Tujuannya sih untuk menghormati Ratu Italia Margherita. Toppingnya terdiri dari tomat, keju mozzarella, dan basil. Bahan-bahannya bisa menggambarkan warna bendera Italia loh fams, merah, putih, dan hijau. Siapkan bahannya ya fams, antara lain saus areh, gudeg, daging ayam, dan keju mozzarella. Cara masaknya simpel banget kok fams. Oleskan saus areh dulu di atas pizzanya. Areh yang rasanya gurih ini so pasti cocok kalau dipasangkan sama gudeg yang manis fams. Nah, biar makin mirip dengan pizza original, kita tambahkan keju mozzarella ya. Baru deh, sebagai pelengkap rasa pedas, taburi pizza dengan krecek.
Setelah itu, kita tambahkan bintang utama dari pizza ini. Iya, gudegnya, fams. Lanjut deh, kasih potongan opor ayam yang WNAE pol, fams. Terakhir nih, fams. Yuk kasih telur pindangnya. Siap di oven nih, fams. Eits, tapi jangan lama-lama ya dipanggangnya. Soalnya pizzanya bisa keras kalau kelamaan. Cukup 10-15 menit aja ya, fams. Tapi harus dengan suhu tinggi. Yes, pizza gudeg asli Yogyakarta udah jadi nih, fams. Gimana? Mau icip-icip pizza gudeg ini? Nah, kalau tadi yang kekiniannya, fams, sekarang yang tradisionalnya nih. Gudeg Mbah Lindu, fams. Gak jauh kok dari Malioboro. Tepatnya sih di Jalan Sosrowijayan. Wah, gudeg Mbah Lindu ini bener-bener udah terkenal ya. Gak heran deh, dalam sehari aja, makanan khas Jogja ini bisa terjual ratusan porsi loh, fams. Harga porsinya pun dijual bervariasi, tergantung dari lauk yang dipilih. Mulai dari harga Rp20.000 aja, fams. Eits, tapi kalau mau icip-icip harus datang pagi hari ya. Soalnya gudeg Mbah Lindu ini hanya berjualan mulai pukul 6 pagi hingga 11 siang aja loh. Tapi kalau lagi musim liburan sih, jam 10 pagi saja gudegnya sudah habis, fams. Nggak cuma rasanya yang enak, tapi juga bisa memperkuat tulang loh. Soalnya nangka memiliki kandungan kalsium dan fosfor yang baik untuk menambah energi. Ini dia yang namanya Mbah Lindu, fams. Sosok di balik gudeg yang legendaris ini. Katanya nih, usianya sekarang sudah 100 tahun loh. Tapi di usianya yang senja masih cekatan mengolah bahan gudeg ya, fams. Hebatnya Mbah Lindu ini sudah mulai jualan sejak zaman penjajahan Belanda tuh, fams. Makanya nomor anak ini. Timbangannya mau ini anak golek dhewe. Tak enduke. Eits, tapi yang hebatnya nih, usaha gudeg ini dijalankan oleh anak-anaknya, fams. Kalau soal rasa sih masih nggak berubah kok. Resep yang digunakan masih sama dengan yang dibuat sama Simbah. Tetap endes surendes. Oh iya, fans, nggak cuma gudeg, tapi semua jenis makanan pendamping gudeg juga membutuhkan waktu masak yang lama loh, sekitar 6-7 jam. Ya, karena itulah, fans, nggak semua orang bisa membuat panganan yang satu ini, karena butuh kesabaran dan ketelatenan, fans. Duh, padahal kalau makannya sih cepat ya, fans, tapi prosesnya lama banget. But fans, emang benar kata orang, proses nggak akan membohongi hasilnya kok. Nyatanya, gudeg Mbah Lindu ini masih eksis sampai sekarang. Betul nggak? Nah, kalau tadi kita udah ngebahas teman-temannya si gudeg, sekarang bahas gudegnya dong. Gudeg terbuat dari nangka muda, fams. Kalau bahasa Jawanya sih gori. Nangka mudanya direbus selama beberapa jam dengan gula aren, santan, dan rempah-rempah. Yang membuat warnanya coklat kemerahan itu daun jati, fams. Jadi, fams, pertama kali gudeg itu dibuat oleh prajurit Mataram. Saat itu nangka dan kelapa jumlahnya melimpah, fams. Nah, karena jumlah masakannya banyak, dimasaklah di dalam gentong. Untuk mengaduknya dibutuhkan pengaduk yang besar seperti dayung. Dengan proses memasak yang terus diaduk alias hangudeg dalam bahasa Jawa, maka makanan ini pun disebut gudeg. Selain menjadi penganan tradisional, gudeg dulunya sering disajikan oleh orang yang bernazar sebagai bentuk wujud syukurnya loh. Buat kalian yang mau beli gudeg sebagai oleh-oleh, cus ke sentra gudeg di Jalan Wijilan, fams. Gudegnya dimasukkan ke dalam kendil atau gerabah kecil. Nah, ngomongin soal kendil atau gerabah nih, fams, kita ke Kasongan yuk. Ya, sekitar 10-20 menit dari pusat kota Jogja. Coba lihat deh, banyak banget tuh, fams, gerabahnya. Maklum, fams, ini kan desa wisata, tempat para pengrajin gerabah yang terkenal di Yogyakarta.
Sejak dulu peralatan rumah tangga memang banyak dibuat dari tanah liat, fams. Ya. Jadi peralatan ini adalah bentuk dari kemandirian bahwa masyarakat Jawa saat itu sudah bisa membuatnya gitu. Belum ada dandang atau semacam peralatan dari besi, dari aluminium. Masyarakat Jawa dengan tanah liat ini cukup piawai untuk membuat peralatan yang mendukung di daerah di ruang pawon gitu. Nama Kasongan merujuk pada seorang utusan pangeran Diponegoro yaitu Kyai Song yang pertama kali mengenalkan kerajinan dengan bahan baku tanah liat kepada masyarakat. Fams, panci tanah liat atau kendil dipercaya bisa mempertahankan sebagian nutrisi yang ada dalam makanan tuh. Soalnya tanah liat kan bersifat basah, Fams, jadi bisa menetralkan asam. Makanya masakan di dalam kendil diyakini lebih sehat loh, Fams. Mau tahu cara bikinnya, fams? Bahan utamanya adalah tanah liat merah alias lempung abang. Biasanya sih yang digunakan adalah tanah liat golongan C yang terdiri dari campuran tanah liat dan pasir halus. Jenis tanah liat merah ini biasanya berasal dari sekitaran Kasongan, Godean, Pacitan, bahkan Kebumen loh. Untuk tahu adonannya bagus apa enggak nih, ada caranya, fams. Biasanya nih, ketika membentuk kendil dengan tangan, tidak ada rempahan atau serpihan tanah liat yang berjatuhan. Ibarat adonan kue, sudah kalis gitu, fams. Oh iya, kali ini Mbah Tukirah, fams. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Tapi lihat tuh, fams, Mbah Tukirah masih cekatan ya bikin kendilnya. Maklum aja, fams, sejak kelas 3 SD, si Mbah sudah belajar membuat gerabah dari orang tuanya. Wah, udah lama banget ya. Ada banyak teknik warisan orang tua Mbah Tukirah, fams. Salah satunya ini nih, namanya teknik dilambung alias dipukul-pukul menggunakan batu dan tatap atau kayu. Untuk bagian dalam menggunakan batu, jadi tanah liat lebih membentuk ke arah luar. Sedangkan kayu atau tatap dilakukan di luar agar hasilnya lebih rata. Proses penghalusan pada kendil dilakukan selama 5 hingga 10 menit, fams, supaya hasilnya berbentuk sempurna. Proses terakhir dari penghalusan ini adalah dengan melambung tatap alias memukul dengan kayu berkali-kali untuk memastikan bahwa kendil sudah benar-benar kuat dan tidak berubah bentuk lagi. Proses pewarnaannya masih menggunakan bahan tradisional, fams, berasal dari campuran batu bata merah dan air. Kalau sudah kering, kendil akan berwarna kemerahan dengan sendirinya loh. Nah, proses penjemuran ini dilakukan selama 4-5 jam, tergantung pada sinar matahari ya. Kalau lagi terik, Mbah Tukirah dan anaknya mampu membuat kendil hingga 60 buah per minggu. Tapi kalau lagi mendung sih, cuma 30 buah aja, fams. Proses terakhir adalah proses pembakaran nih, fams. Proses yang satu ini dilakukan 2 hari hingga tanah liat benar-benar terbakar sempurna dengan panas 950 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Proses pembakaran ini biasanya dilakukan seminggu sekali ya, fams. Soalnya Mbah Tukirah dan anaknya harus mengumpulkan kendil yang siap bakar dulu. Ya, karena untuk membakar gerabah gak mudah, fams. Makanya harus dilakukan dalam satu waktu sekali banyak. Ini dia nih, fams, kendil yang udah jadi. Ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna hitam. Biasanya sih yang berwarna hitam dijadikan kendil untuk gudeg, fams. Harganya Rp5.000 aja, fams. Gak mahal kan? Ayo, siapa mau masak atau pakai kendil ini? Lumayan kan membantu perajin-perajin Kasongan. Hehehe. Hola, fams, jangan kemana-mana dulu dong. Soalnya kita jalan-jalan ke tempat wisata yang lagi hits di Yogyakarta. Fans, kalau lagi di sekitaran Jogja, cobain datang ke lereng Gunung Merapi yuk. Tepatnya di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Ada bangunan megah menyerupai benteng loh, fans. Banyak banget spot foto yang bisa dipilih di sini. Ada Paradise Gate yang jadi spot favorit pengunjung. Terus bisa juga coba foto-foto di mobil kayak gini.
Wah, berasa keren gak tuh? Hahaha. Plus foto yang bisa memompa adrenalin, fams. Duh, meskipun gak tinggi, kalau udah naik pasti tetap nyeremin loh. Apalagi kalau jadi sendirian gara-gara ditinggalin kayak gini. Hahaha. Terus ada juga kursi ala-ala Romawi, fams. Berasa balik lagi ke zaman dulu nggak sih? Hehehe. Puas menikmati spot selfie, jangan ketinggalan dong. Lihat pemandangan sekitar. Cocok banget buat manjain mata. Lihat yang ijo-ijo. Lanjut main seluncuran yuk. Pakai alat seluncur kayak gini, fams. Mirip sepeda roda 3 ya. Tapi gak ada kemudinya, fams. Hanya ada 2 rem tuh. Kalau mau belok ke kanan, berarti harus mengerem roda sebelah kiri. Sebaliknya nih, kalau mau belok kiri, berarti harus mengerem roda sebelah kanan. Kalau mau memperlambat laju atau menghentikannya, baru deh tarik kedua remnya. Seru banget kan, fans? Oh iya, lintasan ini panjangnya 400 meter ya, dan mereka harus meluncur dan berbelok. Diberi nama The Lost World atau dunia yang hilang ini sebagai edukasi, fams, mengingatkan kita dengan beberapa desa yang hilang saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010 lalu. Tidak terkecuali desa Kepuharjo, fams. Ganti baju yuk. Wah, udah berubah aja tuh. Tapi jangan lupa ya, pakai aksesorisnya yang lengkap, biar makin kece kalau mau foto-foto. Tuh, fams, gimana? Keren gak nih? Biar semakin seru, nyalain juga api unggunya ya. Ya, meskipun siang hari kayak gini, tetap seru deh. Nah, fans, tips untuk datang ke sini, isi penuh baterai handphone atau kamera ya. Soalnya bakalan puas deh foto sana sini bareng teman atau pacar atau keluarga. Pengen ya? Yuk ah, fans, cus ke Jogja. Fams, mau ke Stonehenge? Gak usah jauh-jauh ke Inggris, cus ke Jogja aja, fams. Tepatnya di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Sleman. Letaknya sih sekitar 20 km dari pusat kota, ya sekitar 45 menit aja. Nah, kalau yang di Inggris kan peninggalan zaman perunggu Neolith Kikum. Tapi kalau di sini nih, batu-batunya buatan tangan manusia modern, fams. Jadi, fams, batu-batu ini sengaja disusun oleh warga sekitar tuh. Ide membuat Stonehenge ini berawal dari keprihatinan, di mana warga Dusun Petung yang terdampak erupsi Gunung Merapi bekerja menjadi tukang batu dan penambang pasir untuk bertahan hidup. Dengan peralatan yang mereka punya, terciptalah Stonehenge ala-ala ini, fans. Ayo, siapa yang hobi traveling dan bercita-cita keliling dunia? Pastinya biayanya nggak murah ya, fams, dan butuh waktu lama. Tapi sekarang nggak usah khawatir, fams, soalnya kamu bisa ke sini nih. Apaan sih? Ini adalah tempat wisata di mana kamu bisa foto-foto dan seolah-olah sedang berada di luar negeri. Ada berbagai negara yang bisa kamu kunjungi dalam satu waktu, fams. Wah, keren ya. Bisa buat ngeprank temen dong. Hahaha. Kalau keliling dunia di sini, fams, kamu cukup bayar Rp25.000 aja, fams. Kalau ngomongin soal London, pasti ingatnya Big Ben ya. Ternyata, fams, bangunan yang satu ini sebenarnya punya nama resmi Menara Elizabeth loh. Big Ben sendiri mengacu pada bel yang berbobot 16 ton dan setinggi 7 kaki. Tapi justru orang mengenalnya dengan nama Big Ben yang diambil dari nama Sir Benjamin Hall sebagai komisaris pekerjaan umum kota pertama. Selain itu ada juga nih Menara Pisa, ikon dari Italia tuh. Walah, seru banget ya belajar tentang dunia tanpa harus warawiri sana sini dan keluar duit banyak juga. Hahaha.
Lanjut yuk ke bangunan Colosseum, ikon dari Roma, fans. Kalau soal bangunan yang satu ini, gunanya untuk berbagai macam kegiatan, fans. Kayak pentas drama, eksekusi mati, dan yang paling terkenal tentu saja pertarungan gladiator. Walah, nggak nyangka ya. Ayo, udah puas belum mainnya? Kalau belum, lanjut kita main ke kincir Belanda. Jangan lupa dong cekrek-cekrek biar makin eksis di medsos. Hehehe. Ini dia yang paling jadi favorit pengunjung, yaitu Menara Eiffel, fans. Meskipun miniatur, tapi Menara Eiffel punya aura romantis. Jadi kalau datang sama pasangan atau orang tercinta, siapa tahu jadi tambah lengket ya, fans. Berasa jadi lem aja ya. Serunya nih, miniatur landmark yang berdiri megah layaknya landmark asli dunia mampu menarik wisatawan untuk datang terus ke tempat ini. Bahkan di hari libur bisa mencapai ribuan. Mau kesini juga, fans? Buruan aja ke Jogja. Oke deh, fans. Udah puas dong jalan-jalan ke daerah istimewa Yogyakarta? Mau liburan segera? Cus deh berangkat. Jangan lupa, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Dadah!